Pada peristiwa Perang Badar, kaum muslimin memperoleh kemenangan yang gemilang. Sebanyak 70 orang dari kafir Quraisy dapat ditawan dan menjadi tahanan. Rasulullah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya mengenai perlakuan terhadap para tawanan tersebut. Umar bin Khattab menyarankan agar tawanan tersebut harus dibunuh karena mereka adalah pemimpin-pemimpin orang kafir dan pemimpin-pemimpin orang sesat. Mereka tidak datang kecuali untuk memusuhi dan menghancurkan kaum muslimin. Sementara Abu Bakar berpendapat bahwa mereka agar diberi kesempatan untuk hidup. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, mereka adalah keturunan paman dan keluarga kita. Suruhlah mereka membayar denda atau tebusan. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dari Allah kepada agama Islam." Rasulullah SAW berkata, perumpamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak kala ia berkata, "Barang siapa ia mengikutiku, sesungguhnya ia termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, engkau maha pengampun lagi maha penyayang." Sedangkan perumpamaan Umar adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tak kala ia berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Nabi bersama dengan mayoritas sahabat lainnya cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan memutuskan bahwa bagi para tahanan akan dibebaskan dengan syarat mampu menebus dirinya dengan uang, dan tahanan yang mampu mengajari tulis baca 10 anak muslim juga akan dibebaskan. Nabi juga membebaskan bagi tahanan yang lemah yang tidak mampu menebus dirinya. Akibat kekalahan dalam perang Badar, kaum kafir Quraisy bertekad untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin, dan mereka mendapatkannya pada perang Uhud. Dalam perang Uhud ini, kaum muslimin sebenarnya sudah menguasai kaum kafir Quraisy dan hampir saja mendapat kemenangan. Pasukan pemanah kaum muslimin meninggalkan pos-pos mereka dan mengabaikan perintah Nabi akibat dari tergiur mengumpulkan harta ghanimah atau harta rampasan perang yang ditinggalkan kaum kafir Quraisy, sehingga kaum musyrikin Quraisy yang tadinya sudah dipukul mundur dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum ia masuk Islam kembali menyerang dan menyebabkan pasukan kaum muslimin menjadi kocar-kacir. Bahkan Nabi Muhammad sendiri diisukan telah dibunuh, sehingga bertambah kacau pertahanan pasukan kaum muslimin. Akibatnya kaum muslimin dapat belajar dari kekalahan ini sehingga tidak lagi mengabaikan sedikit pun perintah dari Nabi. Kehidupan kaum muslimin di kota Madinah pada awal-awal Hijriah adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan, baik menghadapi peperangan dengan pihak luar Madinah maupun menghadapi upaya pengacauan dari dalam kota Madinah sendiri. Beberapa perang tersebut diantaranya Perang Bani Nazir, Perang Khandaq, Perang Bani Quraizah. Di setiap perang tersebut, Abu Bakar tidak pernah ketinggalan untuk selalu ikut bersama Rasulullah, tidak hanya mengorbankan jiwanya demi tegaknya Islam. Abu Bakar juga memberikan bantuan hartanya, baik untuk memerdekakan para budak yang telah memeluk Islam, maupun untuk perbekalan perang seperti pada perang Tabuk, serta tidak segan-segan membantu kaum muslim yang fakir, sehingga ia mendapat pujian dari Allah SWT dalam firman-Nya pada surat Al-Lail, "Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tiada seorang pun memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan." Demikian juga Nabi sendiri pun memuji Abu Bakar karena sifat kedermawanannya. Sabda Rasulullah SAW mengenai Abu Bakar, "Sungguh manusia yang paling banyak memberikan kesentosaan kepada saya dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seandainya saya diperintah menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih, tentulah saya menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi yang ada hanyalah persaudaraan dalam Islam." Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan haji wada. Abu Bakar juga mengikutinya. Ketika Rasulullah sedang melakukan wukuf di Arafah dan telah menyampaikan pidato yang sempurna, maka turunlah wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat dan telah kuridai Islam jadi agamamu." Dikala itu semua manusia yang hadir merasa bergembira karena Islam telah berjaya dan telah sempurna syariatnya. Namun sebaliknya,
Abu Bakar merasa segala tugas yang telah dilaksanakan oleh Nabi telah selesai dan beliau akan meninggalkan dunia ini untuk bertemu dengan Tuhannya. Abu Bakar merasa sedih dan menangis.